Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Mataram, program studi sosiologi. Kami dari kelompok 5 akan membacakan materi yang berjudul proses perubahan sosial. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan anggota kelompok saya. Yang pertama, Karmila Sari. Yang kedua, Marpia, saya sendiri. Yang ketiga, Matidis Ina Kamuri. Yang keempat, Dia Hasan Walpi. Yang kelima, Ninda Purwanti. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat, sehingga terbentuk tata kehidupan sosial yang baru dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diskusi. Diskusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan mengajarkan aneka macam kemampuan kepada individu. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Apabila sikap tersebut melembaga dalam masyarakat, masyarakat merupakan pendorong bagi usaha-usaha penemuan baru. Selanjutnya yaitu toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau deviation. Misalnya, toleransi terhadap rumah makan yang buka pada siang hari pada bulan Ramadan tanpa menggunakan tirai pada kaca atau etalasenya. Sistem terbuka lapisan masyarakat atau open stratification. Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain yang mungkin akan dapat memperkaya kebudayaan sendiri. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini mungkin disebabkan kehidupan masyarakat tersebut terasing dan tertutup, atau mungkin karena lama dijajah oleh masyarakat lain. Yang ketiga, ada sikap masyarakat yang tradisional. Suatu sikap yang mengagungkan tradisi dan masa lampau, anggapan bahwa tradisi secara mutlak tidak dapat diubah, sehingga menghambat proses perubahan. Yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat atau vested interest. Setiap organisasi sosial yang mengenai sistem lapisan, pasti akan ada sekelompok yang menikmati kedudukan perubahan. Yang kelima, adanya rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Memang harus diakui bahwa tidak mungkin integrasi semua unsur suatu kebudayaan bersifat sempurna. Beberapa pengelompokan unsur-unsur tertentu mempunyai derajat integrasi yang tinggi. Yang keenam, ada prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Kebudayaan. 1. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Keserasian atau harmoni dalam masyarakat, social equilibrium, merupakan keadaan yang didambakan setiap masyarakat. 2. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya, saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut di atas merupakan suatu struktur apabila mencakup hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pola-pola tertentu dan keserasian tertentu. Disorganisasi, disintegrasi, dan reorganisasi.
Disorganisasi adalah suatu keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Misalnya masyarakat agar dapat berfungsi sebagai organisasi, harus ada keserasian antar bagian-bagiannya. Kriteria terjadinya disorganisasi antara lain terletak pada persoalan apakah organisasi tersebut berfungsi secara semestinya atau tidak baik. Masalah lain yang sering timbul adalah disorganisasi dalam masyarakat acap kali dihubungkan dengan moral, yaitu anggapan-anggapan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ketidakserasian, perubahan-perubahan dan ketertinggalan budaya kultur lak. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, tidak selalu perubahan-perubahan pada unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan mengalami kelainan yang seimbang. Ada unsur-unsur yang dengan cepat berubah, akan tetapi ada pula unsur-unsur yang sukar untuk berubah. Biasanya unsur-unsur kebudayaan, kebendaan lebih mudah berubah daripada unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Apabila terdapat unsur-unsur yang tidak mempunyai hubungan yang erat, maka tak ada persoalan mengenai tidak adanya keseimbangan lanjutnya perubahan-perubahan. Tanggapan dan kecenderungan perilaku masyarakat mengenai perubahan sosial budaya terhadap modernisasi dan globalisasi. Di sini ada dua sikap, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif masyarakat menyikapi perubahan sosial budaya terhadap globalisasi. Yang pertama, menerima secara terbuka atau open-minded, di mana sikap terbuka akan membuat kita lebih dinamis, tidak terbelenggu hal-hal lama yang bersifat kolot, dan akan lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan zaman. Kedua, mengembangkan sikap antisipatif dan selektif. Sikap antisipatif dapat menunjukkan pengaruh yang timbul akibat adanya arus globalisasi dan modernisasi. Setelah kita mampu menilai pengaruh yang terjadi, maka kita harus mampu memilih selektif pengaruh mana yang baik bagi kita. Yang ketiga yaitu sikap adaptif. Sikap adaptif merupakan sikap yang mampu menyesuaikan diri terhadap hasil perkembangan modernisasi dan globalisasi. Tentu saja penyesuaian diri yang dilakukan bersifat selektif, artinya memiliki pengaruh positif bagi si pelaku. Yang keempat, yaitu tidak meninggalkan unsur-unsur budaya asli. Seringkali kemajuan zaman mengubah perilaku manusia, mengaburkan kebudayaan yang sudah ada, bahkan menghilangkannya sama sekali. Kondisi ini menyebabkan seseorang atau masyarakat kehilangan jati diri mereka. Kondisi ini harus dapat dihindari. Semaju apapun dampak modernisasi yang kita lalui, kita tidak boleh meninggalkan unsur-unsur budaya asli sebagai identitas diri. Berikutnya yaitu sikap negatif masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya terhadap globalisasi. Yang pertama, tertutup dan was-was. Berikutnya yaitu sikap negatif masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya terhadap globalisasi. Yang pertama, tertutup dan was-was. Sikap apatis dan menutup diri ini tentu juga kurang baik, karena sikap ini akan menjauhkan diri dari kemajuan dan perkembangan dunia. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat negara lain yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Yang ketiga yaitu kurang selektif dalam menyikapi perubahan modernisasi. Sikap ini ditunjukkan dengan menerima setiap bentuk hal-hal baru tanpa adanya seleksi atau filter. Jika seorang atau suatu masyarakat hanya menerima sesuatu modernisasi tanpa adanya filter atau kurang selektif, maka unsur-unsur budaya asli mereka sedikit demi sedikit akan semakin terkikis oleh arus modernisasi yang mereka ikuti. Akibat modernisasi dan globalisasi terhadap budaya Indonesia, yaitu ada akibat positif dan akibat negatif. Akibat positifnya yaitu 1. Semakin dipercayanya kebudayaan Indonesia. Dengan adanya internet, kita bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan bangsa lain, sehingga kita dapat membandingkan ragam kebudayaan antar negara. Yang kedua, ragam kebudayaan dan kekayaan alam negara Indonesia lebih dikenal dunia. Dulu mungkin masyarakat Eropa hanya mengenal Bali sebagai objek wisata di Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, kini masyarakat Eropa mulai mengenal keindahan alam seperti Danau Toba di Sumatera, panorama Taman Laut Bunaken, dan lain sebagainya.
Akibat negatif globalisasi yaitu 1. Munculnya guncangan kebudayaan atau cultural shock. Cultural shock dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Guncangan budaya umumnya dialami oleh golongan tua yang terkejut karena melihat adanya perubahan kebudayaan yang dilakukan oleh para generasi muda. Yang kedua, munculnya ketimpangan kebudayaan atau cultural lag. Kondisi ini terjadi manakala unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan. Salah satu unsur kebudayaan sangat cepat, sedangkan unsur lainnya mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan yang terlihat mencolok adalah ketertinggalan alam pikiran dibandingkan pesatnya perkembangan teknologi. Kondisi ini terutama terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan ini diperlukan penerapan sistem dan pola pendidikan yang berdisiplin tinggi. Contohnya, akibat kenaikan harga BBM, pemerintah mengkonservasi bahan bakar minyak menjadi gas dengan cara mensosialisasikan tabung gas ke masyarakat. Oke, baik, yang terakhir kesimpulan. Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat sehingga terbentuk tata kehidupan sosial yang baru dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku sosial, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Perubahan sosial terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan faktor yang berasal dari luar masyarakat. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya, yaitu pertama, kesenian, ilmu dalam pengetahuan, teknologi, filsafat, dan seterusnya. Bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.